Jadi jangan Anda misalnya ada temannya hajin bersin gitu. Dia nggak bilang alhamdulillah, langsung Anda mengatakan ya rahmukallah. Jangan. Walaupun Anda niatnya menyinggung dia. Lebih baik Anda mengatakan sudah puji Allah belum akhi? Ya. Sudah puji Allah belum ukhti misalnya. Alhamdulillah. Kalau sudah bilang baru kita bilang yarhamkallah kalau laki-laki, yarhamkillah kalau perempuan. Jadi jangan dia tidak memuji Allah lalu kita mengatakan yarhamkallah. Walaupun kita niatnya tadi menyinggung dia. Karena Nabi SAW bilang itu. Ajaran Nabi SAW kalau kalian tidak mendengarkan dia memuji Allah jangan tashmid dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan menunjukkan pada buku kita doa, kumpulan doa dalam Al-Quran dan Al-Hadith. Dan kita akan masuk insyaAllah di dalam doa bersin di bab ke-77. Dan kita langsung saja masuk sabda Nabi SAW di sini. Kata Syekh Sa'ad, diangkat sabda Nabi SAW dalam hadis ya, yang di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari jadi 7 halaman 125 ya. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan saudara atau temannya yang mendengar mengucapkan yarhamkallah, yarhamkallah, ya, semoga Allah memberimu rahmat. Dan yang tadi didoakan itu, yang memuji pertama, membalas lagi sambil mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu dalam urusan dunia juga akhirat. Doa ini teman-teman sekalian doa yang sangat mulia. Doa yang sangat mulia. Bahkan salah satu yang dicemburui oleh orang-orang Yahudi dari kaum muslimin justru karena bersin dan ada doa ini. Jadi kita kalau bersin, yang tadi kita coba jelaskan hikmah dan mukjizat daripada bersin itu sendiri, ya, insya Allah kita pada saat bersin, kita sedang mengeluarkan ya, dengan kekuatan yang otomatis ya, dari diri kita yang Allah SWT sudah ciptakan, langsung mengeluarkan banyak sekali kotoran-kotoran debu yang mau nggak mau dengan hikmah Allah keluar gitu. Ya, dan tidak ada yang bisa membendung bersinnya. Dan karena itu semua Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memujinya. Jadi kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah kita baca segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala karena telah mengeluarkan banyak ya, hal-hal yang mungkin berbahaya bagi kesehatan kita. Dan saking luar biasanya sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengatur bersin itu tanpa ada yang bisa membendungnya. Ya. Dan makin sering kita bersin, tentu bukan pada saat lagi flu ya. Dalam arti kata, kita bersin di waktu-waktu tertentu, maka makin banyak yang kita keluarkan dari kotoran-kotoran yang telah tersaring ya, di dalam hidung kita, bahkan tertarik dari seluruh tubuh kita dengan bersin tersebut. Oleh karena itu, karena kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan bersin, maka saudara kita muslim yang mendengarkan kita kalau memuji Allah karena bersin, dianjurkan mengatakan, yarhamkallah, yarhamkallah. Semoga Allah merahmatimu, maksudnya, semoga rahmat Allah, karunia Allah, rezeki Allah, selalu datang kepadamu, karena engkau telah memujinya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian orang yang didoakan tadi, semoga diberikan karunia, membalas lagi sambil mengatakan, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, karena kau telah mendoakanku. Dan juga semoga Allah dengan doamu ini, ya, memperbaiki keadaanmu dunia dan akhirat. Ya, kita bisa bayangkan teman-teman sekalian, bagaimana indahnya pada saat seorang muslim saling mendoakan hanya dengan bersin saja. Dan banyak orang menganggap remeh masalahnya karena dianggap bersin biasa, apalagi fenomena ini sering terjadi hampir di setiap saat dalam kehidupan kita gitu. Bahkan ada orang mungkin setiap harinya dia bersin kan gitu.
Tapi banyak orang yang tidak mengetahui hikmah dan mukjizat Allah Subhanahu wa taala di bersin, sebagaimana akan kita paparkan beberapa dalil berhubungan dengan masalah itu dan juga penelitian ilmiahnya. Saya langsung lanjutkan dulu ke bab 78 karena ini satu rangkaian yang diucapkan apabila orang kafir yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah. Maka dianjurkan kita dalam riwayat At-Tirmidzi jilid 5 halaman 82 dan Ahmad jilid 4 halaman 400, Abu Daud jilid 4 halaman 308 dan Syekh Albani menyebutkan dalam Sahih At-Tirmidzi jilid 2 halaman 354 kita membacakan untuk dia yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi kita tidak usah mengucapkan yarhamkallah ya, walaupun dia mengatakan alhamdulillah ya. Kalau dia orang non muslim kita hanya mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Artinya semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan juga memperbaiki keadaanmu dari kekafiran kepada keislaman. Pernah satu kali Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis kalau orang-orang Yahudi cemburu sekali dengan bersin ini. Ya, karena mereka ingin mendengarkan doa yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu di saat orang mengatakan alhamdulillah. Mungkin Anda mengatakan begini, bagaimana caranya orang non-muslim bilang alhamdulillah Ustaz? Iya. Orang-orang non-muslim yang hidup di negara Arab, apalagi dari turunan Arab, kan ada dari turunan Arab yang Nasrani. Mereka menggunakan bahasa Arab. Maka mereka pun mengatakan alhamdulillah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jangan asing Anda mendengarkan itu, gitu kan? Sama juga pada saat bersin, mungkin bisa mereka mengatakan alhamdulillah. Tapi bagi muslim kita mengatakan yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu. Baru orang yang tadi bersin itu setelah didoakan oleh orang yang mendengarkan bersin, dia memuji Allah, maka mengatakan yahdikumullah yuslih balakum. Kalau laki-laki yarhamkallah, kalau perempuan yarhamkillah ya. Jadi kita bedanya di ka dan ki, yarhamkumullah atau yarhamkallah dengan yarhamkillah ya. Kalau orang kafir atau orang non muslim kita langsung membaca saja yahdikumullah yuslih balakum. Ini poinnya. Baik, saya akan coba teman-teman sekalian masuk membahas beberapa hadis yang mirip serupa dengan ini. Tentu di luar daripada buku kita ya. Dan kita juga coba korek mukjizat daripada bersin itu sendiri. Ada hadis Nabi SAW dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna Allah yuhibbul atasha atau Inna Allah yuhibbul utasha. Saya ulangi, Inna Allah yuhibbul utasha. Inna Allah yuhibbul utasha wa yakrahu at-tatha'uba fa idza atasha fa idza atasa fa hamidallah fa haqqa ala kulli muslimin sami'ahu an yushammatahu wa amma at-tatha'ubu fa innama huwa min asy-syaitani falyaruddahu mastata'a fa idza kana dahika minhu asy-syaitan. Artinya sungguhnya Allah menyukai bersin. Perhatikan hadis ini ya. Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Karenanya kata Nabi SAW, apabila salah seorang ya, dari kalian bersin lalu dia memuji Allah, maka kewajiban atas setiap muslim yang mendengarkan untuk mentashmidnya atau mengatakan yarhamkallah. Kalau laki-laki yarhamkillah, kalau perempuan. Adapun menguap, maka dia tidaklah datang kecuali dari syaitan. Karena hendaklah menahan karenanya pada saat menguap, hendaklah menahan semampunya. Jika dia sampai mengucapkan misalnya dengan menguap ya, maaf, saya kasih contoh tadi supaya jelas gitu, maka syaitan akan menertawakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 6223 dan Muslim 2994. Dari hadis ini coba Anda perhatikan baik-baik potongan hadis Nabi SAW, Inna Allah yuhibbul utasha ya. Sesungguhnya Allah SWT sangat suka dengan bersin. Utas ya, ini atau atash ya, itu bersin. Utash, bersin. Allah suka. Bagaimana caranya? Kok bisa Allah suka dengan bersin? Ya. Maka jawabannya sederhana. Karena Allah Subhanahu wa taala
ingin menyelamatkan hambanya dari masalah-masalah yang dia hadapi dan dia tidak bisa tangani sendiri. Maka Allah datangkan bersin itu untuk menyelamatkan hambanya dari permasalahan yang dia sendiri tidak bisa menanganinya. Oleh karena itu kalau orang bersin tidak bisa dia tahan, ya. Dan Allah suka di sini maksudnya pada saat hamba itu bersin karena dia diselamatkan dari banyak masalah yang mungkin menimpa dia dan dia memuji Allah. Dia sambil mengatakan Alhamdulillah. Nah ini sebabnya Allah mencintainya atau menyukai karena Allah memberikan untuk menyelamatkan hambanya dan dia dipuji setelah itu. Kemudian dikatakan dan Allah membenci menguap. Ya. Jadi kalau mengantuk terpaksa harus menguap. Dan kalau Anda sedang tidak mengantuk lalu Anda menguap mutlak dari syaitan. Kalau menguap karena mengantuk pun itu umumnya dari syaitan juga. Tapi kalau tidak ada mengantuk, ya, maka ini lebih kuat godaan syaitan pada saat itu. Contoh misalnya Anda lagi mengaji, lalu Anda menguap. Anda lagi sholat, Anda menguap. Anda lagi berzikir, menguap. Ini semua dari syaitan. Nabi SAW sudah berikan gambarannya. Dan Allah membenci menguap. Karenanya kata Nabi SAW, apabila salah seorang dari kalian bersin lalu dia memuji Allah, maka kewajiban atas setiap muslim yang lain mendengarnya untuk mengucapkan doa kepadanya, Yarhamkallah. Kalau laki-laki, Yarhamkillah. Kalau perempuan, semoga Allah merahmatimu. Gitu. Adapun menguap, maka dia tidaklah datang kecuali dari syaitan. Karenanya, kalau menguap, hendaklah menahan menguap itu semampunya. Jika dia sampai mengucapkan ha gitu ya sambil menguap, tidak menutupnya, maka syaitan akan menertawakannya. Ya. Bahkan subhanallah di mata manusia sendiri jadi jelek pemandangannya ya. Kita bukan sedang membahas masalah nguap, tapi memang hadisnya digabung antara bersin sama nguap. Bersin yang Allah suka dan menguap yang Allah benci. Dalam hadis yang lain Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhul." Kalau riwayat tadi pertama syaitan menertawakan. Perhatikan riwayat yang kedua ini riwayat Imam Muslim nomor 2995. Bila salah seorang dari kalian menguap, maka hendaklah dia menahan mulutnya dengan tangannya. Karena sesungguhnya syaitan akan masuk. Coba. Jadi kalau orang menguap tanpa menutup mulutnya, syaitan akan masuk ke dalam tubuhnya. Jadi ini adalah cara yang paling mudah syaitan masuk ke dalam diri manusia melalui uapan mulut. Maksudnya mulut yang terbuka, lalu kemudian tidak ditutup, lalu kemudian syaitan masuk. Makanya kalau anda yang mengatakan, saya tidak bisa tidur Ustaz, coba ngaji. Nguap pasti. Kesannya ngantuk gitu ya. Tapi kalau lagi nonton, lagi segala macam, begadang untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya sama agama, maka tidak nguap-nguap gitu. Jadi ini dari syaitan. Di majelis ilmu orang suka menguap. Ya. Bahkan subhanallah kadang-kadang syaitan ingin menertawai dia dengan cara buat dia menguap-nguap depan temannya. Temannya pun menertawakan atau merasa tidak nyaman dengan dia. Ibnu Hajar berkata, Imam Al-Khattabi mengatakan bahwa makna cinta dan benci pada hadis di atas, cintanya Allah pada bersin, bencinya Allah pada menguap, dikembalikan kepada sebab yang termaktub dalam hadis itu sendiri, yaitu bahwa bersin terjadi karena badan yang kering dan pori-pori kulit terbuka dan tidak tercapainya rasa kenyang. Ini berbeda dengan orang yang menguap. Menguap terjadi karena badan yang kekenyangan dan badan terasa berat untuk beraktivitas. Hal itu karena banyaknya makanan. Bersin bisa menggerakkan orang untuk bisa beribadah, sedangkan menguap menjadikan orang itu malas. Ini dinukil dari Fathul Bari jilid 10 halaman 407. Nah, jadi ini sedikit detail ya dibahas oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Kenapa Allah suka dengan bersin? Kenapa Allah benci dengan menguap? Padahal Allah yang menciptakannya gitu kan. Dan kalau kita menguap kita disuruh tutup. Umumnya alasan Ibnu Hajar mengatakan, Imam Al-Khattabi mengatakan, saya ulangi lagi, bahwa makna cinta dan bersih pada hadis dikembalikan kepada sebab yang termaktub dalam hadis itu sendiri. Yaitu bahwa bersin terjadi karena badan yang kering dan pori-pori kulit yang terbuka. Dan tidak tercapainya rasa kenyang. Jadi orang bersin tidak ada gangguannya sama sekali. Bahkan habis bersin dia merasa dia lebih segar kembali. Ya. Sementara menguap terjadi karena badan kekenyangan
dan badan terasa berat untuk beraktivitas. Hal itu karena banyaknya makan, biasanya menghasilkan menguap gitu. Bersin bisa menggerakkan orang untuk bisa beribadah karena dia habis bersin lebih semangat maksudnya. Sedangkan menguap menjadikan orang itu malas. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang untuk rajin beraktivitas dan malas adalah bagian daripada hal yang dibenci dan dilarang. Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana seseorang yang mendengar orang yang bersin dan memuji Allah agar membalas pujian tersebut. Tadi sudah kita jelaskan, tapi ini hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza atasha ahadukum falyakul alhamdulillah wal yakul lahu akhuhu lahu aw sahib aw falyakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslihu ba'alakum." Apabila salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Selalu itu. Bersin, alhamdulillah. Dan hendaklah dia, sedangkan saudaranya atau temannya yang mendengarkan, mentashmitnya, mendoakan dia, mengatakan yarhamkallah. Semoga Allah merahmatimu. Kalau perempuan, yarhamkillah. Jika saudaranya berkata yarhamkallah, ya, maka hendaklah dia berkata, yahdikumullah wa yuslihu ba'alakum. Semoga Allah memperbaiki atau memberi petunjuk dan juga memperbaiki ya, kehidupan dunia akhiratmu. Atau memperbaiki hatimu. Semua bisa masuk dalam maknanya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dari hadis Abu Musa al-Asy'ari, hadis yang lain juga, radhiyallahu anhu, beliau berkata, bahwa aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza atasha ahadukum fahamidallah fashammituhu fa in lam yahmadullah fala tushammituhu." Bila salah seorang dari kalian bersin lalu dia memuji Allah, dia mengatakan alhamdulillah, maka tashmitlah dia, doakan dia karena dia sudah memuji Allah, karena Allah sudah mengeluarkan perkara yang berbahaya bagi dia. Maka puji, berdoakan dia, ucapkan yarhamkallah, ya. Yarhamkillah, ya. Tapi kalau dia tidak memuji Allah, tidak mengatakan alhamdulillah, maka janganlah kalian mentashmitnya. Jangan kalian doakan balik. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 2992. Ya, jadi jangan Anda misalnya ada temannya hajin bersin gitu. Dia nggak bilang alhamdulillah, langsung Anda mengatakan yarhamkallah. Jangan. Walaupun Anda niatnya menyinggung dia. Lebih baik Anda mengatakan sudah puji Allah belum akhi? Ya. Sudah belum puji Allah belum ukhti misalnya. Alhamdulillah. Kalau sudah bilang baru kita bilang yarhamkallah kalau laki-laki, yarhamkillah kalau perempuan. Jadi jangan dia tidak memuji Allah lalu kita mengatakan yarhamkallah. Walaupun kita niatnya tadi menyinggung dia. Karena Nabi SAW bilang itu. Ajaran Nabi SAW kalau kalian tidak mendengarkan dia memuji Allah, jangan tashmid dia. Juga dalam riwayat lain, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah beliau berkata, Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atasha ghatta wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi wa ghatta biha sauta." Sekarang kita masuk ke adabnya. Ya. Jadi selain bersin itu Allah cintai, ada adabnya teman-teman. Kenapa? Karena yang kita keluarkan umumnya adalah kotoran. Terbukti bersin itu semuanya umumnya ya, memiliki bau yang kurang sedap. Perhatikan apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW ketika bersin beliau menutup wajahnya dengan tangannya atau kainnya sambil merendahkan suara. Jadi mengambil baju menutup hidungnya sallallahu alaihi wasallam pakai kain, kadang-kadang dalam riwayat dikatakan ujung baju beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujung baju biasanya kalau dengan panjang ya, atau pakai sapu tangan kalau kita sekarang, atau pakai tisu. Jadi tidak membiarkan bersin itu kemana-mana. Karena kan apalagi orang kalau lagi sakit, lagi flu, itu kan baunya tidak sedap dan mungkin bisa menyebarkan virus itu. Maka kita disuruh tutup. Nabi SAW. Nabi beliau menutup, ya, baik itu dengan tangannya atau dengan ya, kain. Bisa dengan tangan atau dengan kain baju. Atau mungkin sapu tangan, tisu. Dan beliau mengecilkan suaranya. Nah ini termasuk adabnya. Hadits ini, hadits yang sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi, nomor 2745, dan Abu Daud, nomor 5029. Ini termasuk adab yang harus diperhatikan. Karena saya lihat banyak sekali orang yang bersin, main bersin saja.
Betul dia muji Allah mengatakan alhamdulillah, tapi dia biarkan basah ke sana sini. Apalagi di sejadah masjid misalnya, mengganggu orang lain, baunya jadi tidak sedap, bisa menyebarkan juga ya kalau dia flu kepada orang lain. Maka ini harusnya dijauhi. Nah, ini adabnya. Dalam beberapa riwayat dikatakan Nabi SAW menggunakan ujung kain baju beliau. Dan tidak kalah penting, setelah memuji Allah, menutup hidung dengan tangan atau kain, juga mengecilkan suara. Ada orang kadang-kadang bersin, hampir satu lantai itu mendengarkan bersinnya. Karena tidak dikecilkan. Ya. Jangan juga kita tutup lubang hidung, sehingga tidak keluar apa yang harus keluar gitu. Nah, ini adabnya. Nah, dalam satu tulisan yang menarik ya, di dalam kitab Al-Haqa'iq At-Tabi'ah fil Islam di halaman 155, ada sebuah nukilan yang menarik di situ. Dikatakan bahwasanya para dokter di zaman sekarang mengatakan menguap adalah gejala yang menunjukkan bahwa otak dan tubuh orang tersebut membutuhkan oksigen dan nutrisi. Ya. Itu kalau menguap. Dan karena organ pernapasan kurang dalam menyuplai oksigen kepada otak dan tubuh. Hal ini terjadi ketika kita sedang kantuk atau pusing, lesu, dan orang yang sedang menghadapi kematian. Dan menguap adalah aktivitas menghirup udara dari dalam melalui mulut. Dan bukan mulut dengan cara biasa menarik nafas dalam-dalam. Karena mulut bukanlah organ yang disiapkan untuk menyaring udara seperti hidung. Apabila mulut tetap dalam keadaan terbuka ketika menguap, maka masuk juga berbagai jenis mikroba dan debu atau kutu bersamaan dengan masuknya udara ke dalam tubuh. Oleh karena itu dalam petunjuk Nabawi yang mulia, agar kita melawan tanda kutip menguap itu sekuat kemampuan kita, ataupun menutup mulut saat menguap dengan tangan kanan ataupun dengan punggung tangan kiri. Jadi misalnya kita tutup dengan tangan kanan kita sampai sekuat mungkin. Atau bisa juga dengan punggung tangan kanan atau tangan kiri ya, ditutup. Atau Anda kuat tahan sekuatnya. Ya. Jadi jangan sampai terbuka mulutnya, ditahan bibirnya supaya dia tidak terbuka. Karena dengan terbukanya tadi sudah dijelaskan, ya, selain syaitan bisa masuk, juga bisa memasukkan banyak hal-hal yang mungkin bisa berbahaya bagi kesehatan. Ya, karena memang mulut bukan tempat untuk masukkan udara, hidung yang memang ada penyaringnya. Kalau mulut tidak. Sementara bersin adalah lawan dari menguap, yaitu keluarnya udara dengan keras, kuat, disertakan hentakan melalui dua lubang, hidung dan kadang mulut. Maksudnya mulut ikut, tapi umumnya dari hidung gitu. Maka akan terkuras dari badan bersamaan dengan bersin itu sejumlah hal seperti debu, ya, atau haba. Haba itu sesuatu yang sangat kecil di udara yang hanya terlihat ketika ada sinar matahari, ya. Atau kutu atau mikroba yang terkadang masuk ke dalam organ pernapasan. Oleh karena itu, secara tabiat bersin datang dari Sang Pencipta Allah, maksudnya yang Maha Pengasih, sebab padanya terdapat manfaat yang besar bagi tubuh, dan menguap datang dari syaitan sebab ia mendatangkan bahaya bagi tubuh. Dan atas setiap orang hendaklah memuji Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi ketika dia bersin, dan agar meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk ketika dia sedang menguap. Ya. Begitu luar biasanya ya, penyebutan tentang masalah ya, kedudukan bersin yang kadang-kadang orang anggap remeh gitu. Ya. Jadi memang dia punya hukum tersendiri dalam agama Islam. Dan memang selalu saja berhubungan antara bersin kalau kita dalam hadis tadi dengan menguap ini. Dan bagaimana kita melihat bersin dipuji oleh Allah SWT dan ada hukum sendiri. Sementara orang yang menguap itu dari syaitan dan dianjurkan untuk melawannya. Dan tidak membiasakan diri untuk ya, membiarkan dia terbuka mulutnya sehingga syaitan bisa masuk dan menguasai dia. Dan sekian banyak hadis yang berhubungan dengan masalah adab-adab dalam masalah bersin ini. Tapi umumnya berputar tadi di kasus yang sama. Jadi kalau orang memuji Allah, dia muslim, alhamdulillah kita doakan yarhamkallah. Tapi kita harus dengar alhamdulillahnya dia ya.
baru kemudian kita sebutkan. Kalau kita tidak dengar, maka tidak ada kewajiban kita mengucapkan. Dan di saat kita mendoakan dia, yarhamkallah kalau laki-laki, yarhamkillah kalau perempuan, maka dia pun atau kita pun mendoakan dia kembali. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Kalau dia orang kafir, maka kita hanya menyebutkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan Anda hidayah dan juga mengembalikan atau memberikan Anda petunjuk kepada Islam. Petunjuk kepada Islam. Ya. Dan kita harus tahu ini. Dan ada sebuah hadis yang menarik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di nomor 2746, Al-Hakim jilid 4 halaman 264, Ibnu Khuzaimah nomor 921, dan masih ada lagi perawi-perawi yang lain di mana Nabi SAW mengatakan al-utashu minallah, bersin itu pasti dari Allah, wat-tatha'u minasyaitan, menguap adalah dari syaitan. Fa'idha tatha'aba ahadukum falyadha' yadahu ala fihi. Kalau seseorang dari kalian sedang menguap, taruh tangannya di mulutnya, tutup. Qala ya, jangan sampai dia mengatakan gitu karena menguap. Fa inna syaitana yadhaku min jawfihi, karena syaitan akan menertawakan dia di dalam perutnya, ya. Wa inna Allah yuhibbul utash wa yakrahu tathawub, dan ketahui dan diulangi lagi, Allah suka sekali dengan bersin dan membenci, ya, orang yang menguap. Jadi memang harus diperhatikan baik-baik, ya, tentang masalah ini. Dan jangan lupa adabnya tadi, menutup mulut, mengecilkan suara, ya. Kalau menguap, ya, tutup mulut. Kalau bersin, menutup hidung. Kemudian juga kalau bersin mengucapkan alhamdulillah. Kalau menguap, tutup mulut, tahan sekuatnya. Kemudian baca isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau berlindung kepada Allah SWT dari syaitan yang terkutuk. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, masih ada beberapa poin yang tersisa tentang masalah bersin ini. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang menyebutkan kalau seandainya ada orang bersin sampai 3 kali atau lebih dari 3 kali. Di bersin pertama, dia mengatakan alhamdulillah, Anda tashmid dia, Anda mengatakan yarhamkallah. Kalau laki-laki, yarhamkillah kalau perempuan. Kalau dia bersin lagi yang kedua, Anda tashmid lagi dia. Dia bersin yang ketiga lagi, Anda tashmid lagi. Tapi kalau sudah 3 kali, ya, jadi 2 kali. Yang ketiga kali Anda tidak usah lagi mentashmid dia, apalagi lebih dari 3 kali. Karena ini dianggap sudah zukam atau sudah flu. Nah, kalau flu doanya berbeda. Kalau sudah sakit, syafakallah, la ba's tahur insyaallah. Semoga Allah menyembuhkanmu dari penyakit ini dan semoga jadi pembersihan dosa atas, ya, semoga jadi pembersihan atas dosa-dosamu. Yaitu kalau orang sakit, ya, sunnahnya kita mengatakan, dan kita mengatakan la ba's insyaallah, semoga tidak jadi masalah buat kamu. Jadi itu sunnah Nabi SAW. Di antaranya dalil yang menyebutkan masalah itu adalah hadis Nabi SAW. Idza atasha ahadukum falyushammithu jalisuhu. Kalau seseorang dari kalian bersin, maka yang ada di sekitarnya sebaiknya mentashmidnya. Kalau dia memuji Allah, dia katakan alhamdulillah, doakan dia, bilang yarhamkallah. Laki-laki yarhamkillah kalau perempuan. Fa in zada ala thalathin fahuwa mazkum. Kalau sudah lebih dari 3 kali, berarti dia sedang sakit, ya. Wala yushammat ba'da thalath, dan tidak lagi mentashmid bersinnya setelah 3 kali. Artinya 1 kali, 2 kali, 3 kali masih menjawabnya, masih mentashmid, ya. Alhamdulillah kita mengatakan yarhamkallah. Dia bersin lagi, alhamdulillah kita masih mengatakan yarhamkallah. Dia bilang lagi alhamdulillah ketika kita masih mengatakan yarhamkallah. Ternyata dia masih bersin yang keempat, udah kita nggak mengatakan lagi yarhamkallah. Karena memang kata Nabi SAW berarti dia sedang sakit, bukan bersin yang harusnya didoakan seperti ini. Lalu apa yang didoakan? Tadi sudah saya bahasakan. Berarti kalau sudah sakit, sakit apapun, dianjurkan kita mendoakan saudara kita muslim dengan doa syafakallah, syafakallah, shin fa alif kaf, syafakallah. Kalau laki-laki, semoga Allah menyembuhkanmu. Kalau perempuan, syafakillah, semoga Allah menyembuhkanmu, ya. Kemudian kita lanjut lagi setelah syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. La ba'sa, semoga tidak jadi masalah untukmu.
tahurun insyaallah. Semoga jadi pembersihan atas dosa-dosamu insyaallah. Ini sunnah kita mengucapkan kalau saudara kita sedang sakit ya. Kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakitnya dan juga menjadikan dia ya, jadi pembersihan terhadap dosa-dosanya. Nah, ini yang dianjurkan. Dan hadis ini, hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Sunni, Ibnu Asakir, dan dinyatakan oleh Syekh Albani sebagai hadis yang sahih. Dalam redaksi yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, Syammit akhaka thalathan, fama zada fahuwa zukam. Ya, doakan saudaramu yang bersin 3 kali, sampai 3 kali maksimal. Dan bila lebih dari itu, berarti dia sedang sakit. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 5034 dan Baihaqi menyebutkan dalam Syu'abil Iman, jilid 7 halaman 32 dan dinilai hasan oleh Syekh Albani dalam ya, Al-Mishkah nomor 4743. Juga ada seseorang laki-laki pernah bersin di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, Yarhamkallah. Kemudian dia bersin lagi. Maka Rasulullah SAW bersabda, Ar-rajulu mazkum. Laki-laki ini sedang sakit. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Nomor 2993. Ya. Jadi ini harus diperhatikan salah satu hal yang dijadikan sebagai rujukan. Ya. Jadi kalau orang bersin, 1 kali dijawab, didoakan, yang kedua kali, yang ketiga kali, yang keempat kali sudah tidak lagi ditashmid, didoakan yarhamkallah, tapi didoakan doa yang lain, yaitu minta agar diberikan kesembuhan. Dan kita, kalau tidak salah, pernah kita membahas itu ya, tentang doa-doa kesembuhan. Kalaupun belum, berarti akan ada nanti di babnya sendiri dalam kumpulan doa kita ini insya Allah. Kemudian tadi sempat saya singgung juga bahwasanya orang-orang Yahudi berharap sekali agar mereka kalau bersin di hadapan Nabi SAW berdoakan yarhamkallah. Tapi Nabi SAW tidak lakukan itu. Karena doa ini hanya untuk orang muslim. Riwayatnya dikatakan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Kana al-Yahudu yata'atashuna 'inda Nabi SAW. Orang-orang Yahudi mereka sengaja bersin di hadapan Nabi SAW. Yarjuna an yaqula lahum yarhamkumullah. Mereka berharap agar Nabi mengatakan semoga Allah merahmati kalian. Karena doa rahmat ini luar biasa ya. Artinya semua yang baik-baik namanya rahmat Allah. Rezeki, jalan keluar dari permasalahan, sembuh dari penyakit, itu namanya semua rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, tapi Nabi SAW justru mengatakan, Yahdikumullah wa yuslih ba'alakum. Semoga Allah berikan kalian hidayah dan memberikan kalian petunjuk ya kepada Islam. Kepada Islam. Jadi memang harus difahami baik-baik tentang masalah ya, ini. Jadi tidak boleh sembarangan kita ya, mendoakan hanya untuk orang-orang muslim saja. Dan orang kafir ada batasannya kalau mereka sedang bersin. Baik teman-teman sekalian, itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.